Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini kita tuh kedatangan sepatu Adidas Climacool 4D. Sepatu yang udah gue tunggu-tunggu sepanjang tahun 2025. Dan udah lama rasanya gue tuh nggak se-excited ini untuk nge-review, untuk unboxing. Dimana tuh ini jadi salah satu sepatu yang rasa-rasanya statement piece dari Adidas. Kelihatan dari sisi boxnya bisa dibilang juga cukup spesial. Meskipun kalau kalian lihat ya cuma kalau dari sisi luarnya hitam polos kayak gini, ada logo Adidasnya di depan. Tapi kalau kalian buka, sepatu ini tuh dapat packaging kayak gini nih. Nih, modelan apa nih namanya ya, kayak snack gitu lah ya. Kemarin ada yang gue lihat di komenan netizen, ada yang nulis kayak mirip kayak ini apa, packaging Ciki gitu. Ciki premium. Tapi emang semenarik itu sepatunya, dimana nih looksnya kayak gini guys. Dan jujur aja first impression sepatunya tuh baunya agak aneh sih guys menurut gue. Baunya tuh kayak bau-bau apa ya, bau-bau aneh lah pokoknya guys. Susah untuk deskripsiin bau dari sepatu ini. Dan yang cukup menarik, emang sepatu ini full menggunakan material 3D. Namanya Adidas Climacool 4D, tapi kayak hiperbola aja gitu sebenarnya. Kalau kalian tanya, ada material lain nggak selain 3D di sepatu ini? Jawabannya nggak ada. Emang sesimpel itu. Ada dua versi sebenarnya dirilis. Versi pertama yang kayak gini full 3D. Ada yang versi kedua yang akhir-akhir ini beredar, itu ada tangnya di bagian atas sini. Dan jujur aja kalau gue personally, gue sih emang lebih seneng yang materialnya full 3D kayak gini guys. Di area atasnya ini full ke cover kayak gini. Di bagian insole-nya juga full ke cover sama penggunaan material 3D. Bahkan bagian outsole-nya pun ini juga full materialnya 3D. Yang dibedain mungkin dari sisi density-nya atau dari sisi pattern yang ditawarkan. Dimana kalau kalian lihat di beberapa detail area yang ada di sepatu ini, emang ada beberapa yang kayak buildingnya itu lebih tebel, lebih rapet, dan bikin sepatunya tuh punya kepadatan yang unik di beberapa sisinya juga. Abis ngelihat sepatu ini, terus kalau ngelihat sepatu modelan Adidas yang cuma midsole-nya doang pakai teknologi 4D, jadi kayak berasa biasa aja gitu. Dan yang cukup menarik, sebenarnya sepatu ini dijual dengan harga 2,7, which is menurut gue tuh jadi salah satu price range yang cukup oke lah. Dimana ngelihat secara inovasi Adidas juga nge-push banget. Kalau gue bisa flashback dikit, waktu awal-awal Adidas ngerilis teknologi yang midsole 4D itu, berasa kalau nggak salah tuh harganya jauh lebih tinggi. Jadi berasa kayak premium banget. Sedangkan untuk sepatu ini menurut gue masih jadi salah satu rilisan yang bisa diakses dengan cukup mudah. Secara price point pastinya, dan ngelihat secara perkembangan juga, ternyata banyak yang seneng. Dan di beberapa tempat untuk size-size gede pun udah terbilang sold out gitu untuk perilisan sepatu Adidas Climacool 4D ini guys. Dan pastinya yang selalu jadi pertanyaan ketika ngelihat sepatu dengan teknologi kayak gini, seberapa nyaman atau gimana rasanya waktu dipakai. Kemarin gue se-excited itu, sepatunya dateng langsung gue cobain bentar di rumah. Gue sempat posting di Instagram dan langsung tuh banyak yang penasaran. Gimana sizingnya bang? Feel-nya gimana waktu dipakai? Nyaman atau enggak? Dan di video kali ini kita bakal tes sama-sama sih seberapa nyamannya sepatu ini. Kalau ngomongin masalah kenyamanan ya, buat sepatu Adidas 4D ini, rasanya gue harus nyeritain secara detail masalah user experience yang gue alamin. Gue tuh sebenarnya waktu pertama kali nyobain sepatu ini, gue pengen nyobainnya pakai kaos kaki gitu. Dan pertama kali gue pengen masukin kaki gue ke dalam, emang susah banget sih. Bahkan sekarang gue udah nyerah untuk nyobain sepatu ini sambil pakai kaos kaki. Kemarin gue sampai bikin challenge sama tim buat lomba cepet-cepetan masukin sepatu ini selama 10 detik pakai kaos kaki. Itu cuma satu orang yang bisa dari 4 orang. Itu pun mepet banget secara waktunya. Jadi kalau kaki kalian pengen masuk ke dalam sepatu ini tapi pakai kaos kaki, itu tuh kayak kaos kakinya gampang keserimpet-serimpet sama build material 3D yang ada di sepatu ini. Bahkan gue tuh sampai bingung gimana para YouTuber di luar sana, orang-orang yang punya sepatu ini bisa masukin kakinya padahal pakai kaos kaki gitu. Dan bear in mind juga, gue tuh masuknya tetap kesusahan waktu pakai kaos kaki. Padahal di sepatu ini gue udah coba untuk upsize satu size. Upsize satu loh.
untuk sepatu Adidas 4D ini. Karena emang yang cukup bikin galau juga, sepatu ini tuh nggak ada half size-nya. Sebenarnya kalau kita ngomongin sepatu Adidas, itu ukurannya pakai UK ya. Jadi untuk sepatu ini tuh cuma ada UK 9, 10, 11 gitulah guys. Sedangkan gue biasanya itu pakai UK 9. Dan banyak dari temen-temen gue yang setelah gue tanyain, gue sempet lihat review di luar juga, mereka tuh pada bilang kalau true to size itu sepatunya bakal berasa sempit banget, terutama di bagian depan ya. Karena udah dapet banyak rekomendasi kayak gitu, ya udah gue cobain untuk naik sampai 1 size. Cuma nyatanya setelah gue nyobain sepatu ini, gue tetap penasaran sama size 9,5-nya. Karena waktu gue pakai sepatu ini tuh fitnya berasa cukup oke. Maksudnya nggak ada yang neken atau yang gimana-gimana banget. Tapi kalau gue rasa sepatu ini tuh juga agak kepanjangan. Jadi secara looks-nya tuh agak aneh di gue. Beli true to size rasanya emang kayak bakal sempit, tapi kalau naik up size itu kepanjangan kayak gini. Gue berharap kalau misalnya ada UK 9,5 aja, itu menurut gue bakal jadi solusi yang bagus sih. By the way, yang bikin susah masuk juga itu karena bolongannya di sini tuh kayak shape-nya nggak yang lebar-lebar banget gitu, terus nggak stretchy, jadi emang agak susah buat masuk gitu loh guys. Dan gue rasa kalau kalian pengen versi yang lebih gampang, kalian juga bisa cobain yang ada tangnya tuh. Itu versi kedua yang memang kata orang-orang juga lebih friendly lah. Cuma kalau gue sendiri ngerasanya agak nanggung nggak sih kalau misalnya sepatunya tuh udah full keren kayak gini, full 3D, tapi ada material satu yang nempel beda aja gitu, kayak kurang clean lah kalau menurut gue. Dan untuk versi yang ini sebenarnya kalau misalnya udah masuk, itu buat gue juga feel-nya enak-enak aja sih secara konstruksi. Emang tadi gue bilang agak panjang dikit, tapi secara build di area sininya itu ngefitnya oke, dan kebantu sama bagian samping ini yang dibikin agak nonjol sama Adidas gitu guys. Saking penasarannya sama sizing dari sepatu ini, kita sampai ngedatengin lagi yang UK 9, which is ini true to size gue. Dan nih udah dipakai nih, ternyata emang ya sesusah itu sih. Kayaknya emang bener naik 1 size deh guys. Ini ya, tadi kita coba pakai kaos kaki, susah banget masuknya. Dan ini masuk tanpa kaos kaki, rasanya ada bagian yang neken di sini, sama di area sini sculptingnya agak aneh, dan gue lebih prefer yang ukuran 10,5. Padahal ini kalau dipakai di kaki tuh kayak lebih normal gitu secara sizingnya. Mungkin perlu break in ya, cuma ya secara first impression gue sih lebih nyaranin untuk pokoknya naikin size lah. Up size 1 juga kayaknya lebih aman, dan kalau kalian up size 1 itu kemungkinan untuk kalian bisa pakai dengan kaos kaki juga lebih oke gitu. Selain itu, Adidas juga menurut gue sangat memperhatikan secara kekokohan build sepatu ini, dimana yang cukup visible di bagian belakang nih ada bentukan segitiga gini yang kekokohannya itu dibedain sama keseluruhan material uppernya. Jadi bagian belakangnya bisa lebih nge-sculpt, dan untuk area tengah sepatunya ini juga bisa terbilang cukup kokoh lah, cukup diperhatikan gitu. Jadi fitnya pun waktu dipakai berasa oke, dan di area tengahnya di sini juga ada sedikit upbuild yang ngebantu secara kenyamanan waktu pakai sepatu ini. Cuma untungnya setelah gue nyobain sepatu ini kurang lebih 2 harian gitu, ini bisa dibilang jadi salah satu sepatu yang masih tolerable untuk digunakan tanpa kaos kaki. Angin masih gampang masuk gitulah, karena memang di bagian keseluruhan uppernya ini full bolong-bolong kayak gitu guys. Dan by the way, ngomongin masalah bolong-bolong kayak gini, sebenarnya gue lumayan kepikiran ya buat orang-orang yang trypophobia ya, yang pokoknya agak apa tuh bisa dibilang takut sama material yang bolong-bolongnya banyak tuh, bakal demen nggak yang kalau ngeliat kayak gini? Karena emang sepatu ini ya full konsepnya dari si teknologinya ya sengaja dibikin bolong-bolong kayak gini sih sama Adidas. Sama buat bagian cushionnya, kalau gue pribadi sih gue ngerasanya ini tuh sedikit lebih firm kalau dibandingin sama Boost, tapi juga bisa dibilang lebih nyaman kalau dibandingin sama sepatu midsole Adidas 4D pada umumnya. Jadi kalau ngomongin dari sisi kenyamanan cushion, buat gue sih asik, berasa smooth, dan buat dipakai daily sih menurut gue masih bakal jadi salah satu opsi yang nyaman juga. Yang menurut gue jadi concern kalau misalnya sepatu ini mau dipakai sebagai sepatu tempur gitu, ada dari sisi ngejaga kebersihannya. Modelan kayak gini tuh rasa-rasanya bakal susah banget buat dibersihin. Kalau misalnya dipakai ke pantai atau misalnya di
dipakai kayak kena lumpur-lumpuran gitu, gue bakal mikir 2-3 kali sih. Karena sekali lagi ini kalian tuh musuhnya bolong-bolong kayak gini. Kayaknya per bagian tuh harus dibersihin pakai tusuk gigi gitu, yang kecil-kecil gitulah guys. Meskipun fun fact-nya, kemarin gue tuh abis lihat di salah satu blog gitu, ada orang yang bilang kalau ternyata sepatu ini abis dipakai ke pantai juga bisa dibersihin secara optimal. Tinggal dicelupin aja di sabun gitu, terus dibilas-bilas dikit, ternyata pasir-pasir tuh bisa hilang. Cuma ya tetep sih, gue ngerasanya kayak agak skeptis dan penasaran, harusnya gue buktiin sendiri. Cuma ya sayang nggak sih kalau misalnya gue udah beli sepatu ini harga 2,7 terus sengaja gue kotorin gitu. Mungkin kalau video ini banyak yang nge-like atau banyak yang komen, nanti gue bakal pertimbangin juga. Juga ngomongin masalah grip tractionnya, kalian bisa lihat tractionnya tuh kayak gini, kayak kotak-kotak gitu, sama lah kayak keseluruhan sepatu ini. Ada bagian yang bolong-bolong juga di area tengah ini, dan sepengalaman gue ngerasain tractionnya, buat gue sih ini moderate aja ya guys. Aman lah kalau dipakai di permukaan yang standar aja gitu guys. Cuma kalau memang kena air dikit aja, kena permukaan yang basah, ya bagian ini akan berasa lebih licin, dan itu bakal jadi bagian yang perlu kalian aware kalau kalian pengen beli sepatu ini. And that's about it guys, review untuk sepatu Adidas Clima Cool 4D. Meskipun gue ngerasa ini bukan sepatu yang 100% perfect gitu secara konstruksi dan lain sebagainya, tapi asli gue happy banget sama rilisan sepatu Adidas yang satu ini. Gue tuh bisa ngeliat, gue sering pakai sepatu ini, secara gue seneng banget sama implementasi teknologinya, versatility-nya gue suka, looks uniknya gue juga suka banget, dan secara kenyamanan juga menurut gue sih cukup aja dengan harga yang ditawarkan. By the way, gue juga penasaran gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini, and thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini juga. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace. Gue jadi penasaran size 43 nya sih, bener-bener masih penasaran. Kayaknya bakal cobain juga deh ukuran 43.